Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai transformasi geometri. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 1. Menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Seperti yang saya bahas sebelumnya, yang saya ucapkan sebelumnya, yaitu materinya ada 4 atau pokok bahasan dalam transformasi geometri ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa sih itu transformasi geometri? Nah, di sini bab ini kita akan mempelajari mengenai pemetaan pada bangun geometri. Nah, yaitu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu titik di suatu bidang geometri. Misalkan bidangnya itu adalah bidang datar dengan titik lain pada bidang tersebut. Anda akan mempelajari 4 macam geometri transformasi, yaitu translasi. Translasi ini merupakan kata lain dari sebuah pergeseran, refleksi atau pencerminan, dilatasi atau perbesaran atau perkalian, dan rotasi perputaran. Transformasi tersebut sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bayangan suatu objek pada cermin datar merupakan hasil transformasi objek tersebut pada cermin. Nah, sebelum mempelajari materi translasi, perhatikan transformasi titik A, X, Y. Di sini adalah titik A, X, Y. Translasi tadi adalah sebuah pergeseran. Nah, bayangan titik A, X, Y oleh transformasi T menghasilkan bayangan dari titik A, yaitu A aksen. Jika titik-titik yang ditransformasikan terletak pada suatu bangun geometri, maka akan terbentuk suatu bangun baru yang bentuknya sama dan sebangun pula, hanya berbeda posisi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi pada bangun geometri merupakan suatu aturan yang memindahkan suatu bangun geometri dari satu posisi ke posisi lain dengan tidak mengubah bangun tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai translasi. Apa sih contohnya translasi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kita bisa lihat gambar ini. Apa gambar ini anak-anak? Sebuah mobil dan orang yang di belakang mendorong mobil tersebut. Nah, mendorong benda merupakan contoh dari translasi. Kalian nggak sadar kan? Ternyata di kehidupan sehari-hari, translasi itu sudah lekat dengan kehidupan kita. Karena translasi tadi apa anak-anak? Pergeseran. Nah, pergeseran itu banyak sekali. Contohnya, kamu mengubah posisi kursi, mendorong kursi dari sini ke situ. Nah, itu juga contoh translasi. Nah, oke. Lanjut. Nah,
Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang menggeser setiap titik dengan jarak dan arah tertentu. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, atau kalian bisa menuliskannya A, B, maka bayangannya adalah titik X aksen, Y aksen, di mana X-nya ini ditambah dengan A, kemudian Y-nya juga ditambah dengan B. Atau jika bergesernya terbalik, itu bisa saja X aksen merupakan dari X dikurangi A dan Y aksen merupakan Y dikurangi B. Nah, untuk contoh soalnya yaitu 1. Sebuah segitiga siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 3 cm. Jika ditranslasikan sejauh 7 cm ke kanan, maka tentu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini kita akan mencari panjang A aksen dan B aksen serta C aksen dan panjang A aksen, C aksen. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, di sini adalah sebuah segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya berada di titik B. Akan ditranslasikan sejauh 7 cm. Nah, dari titik A ke A aksen ini 7 cm, dari titik B ke B aksen ini juga 7 cm, dari titik C ke C aksen 7 cm. Sehingga A aksen, BB aksen, dan CC aksen ini panjangnya adalah 7 cm karena kita translasikannya sejauh 7 cm ke kanan. Nah, bagaimana untuk panjang A aksen, C aksen? A aksen, C aksen ini merupakan sebuah titik hasil dari translasi A dan C. Nah, kita ketahui bahwa sebuah benda jika ditranslasikan tidak akan mengubah bentuk, hanya mengubah posisi, sehingga panjang A aksen C aksen itu sama saja panjang AC. Nah, panjang AC adalah 5 cm, diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diperolehlah 16 ditambah 9 yaitu 25. Akar dari 25 yaitu 5 cm. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan bayangan titik A 2,-4 setelah ditranslasikan terhadap titik T, yaitu 3,4. Nah, penyelesaiannya gimana? Seperti ini. Jadi, X aksen, Y aksen dapat kita peroleh dari XY ditambah AB. XY adalah 2,-4 ditambah 3,4. Nah, X aksen diperoleh dari 2 ditambah 3 yaitu 5, dan Y aksen diperoleh dari Y ditambah B. Nah, min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0, sehingga bayangannya adalah titik 5,0. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, tentukan bayangan garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 3 setelah ditranslasikan terhadap 3,4. Penyelesaiannya adalah X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 3,4. Nah, di sini X aksennya adalah X ditambah 3, Y aksennya adalah Y ditambah 4. Maka X aksennya adalah X ditambah 3, X-nya adalah X aksen dikurangi 3. Kemudian Y aksennya adalah Y ditambah 4. Nah, maka bayangannya adalah ini Y-nya ya anak-anak ditambah 4.
Nah, dari sini diperolehlah Y sama dengan Y aksen dikurangi 4. Nah, kita substitusikan nilai X dengan ini. X aksen dikurangi 3. Kemudian nilai Y kita substitusikan dengan ini. Y aksen dikurangi 4. Nah, di sini seharusnya Y aksen dikurangi 4. Nah, diperolehlah Y aksen Y aksen sama dengan 2X aksen dikurangi 3 ditambah 4. Maka Y aksen adalah 2X aksen ditambah 1. Nah, ini. Oke, sekian dari sini. Pembelajaran kita tutup. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.